Recording is on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi kita, yaitu terkait dengan tegangan geser dalam balok. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang membahas tentang apa kemarin? Lenturan ya. Jadi saya harapkan kamu sudah paham apa itu tarik, apa itu geser, khususnya puntir, kemudian apa itu lenturan, gitu. Kemudian kamu juga sudah bisa menggambarkan mestinya. Kalau ada sebuah batang kena beban, kemudian kita bisa menggambarkan diagramnya, gitu ya. Jadi kemarin yang tugas yang saya upload itu kamu menggambarkan. Caranya gimana ya? Diselesaikan dulu persamaannya, tumpuan-tumpuannya diselesaikan dulu, setelah ketemu baru dimulai dipotong-potong, kemudian digambarkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tegangan geser dalam balok. Jadi di fenomena geseran di dalam balok itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya, yang perlu kita ketahui. Jadi ini ada sebuah batang, ditahan di ujungnya seperti ini, pakai engsel, ini pakai roller gitu, kemudian dia dikasih beban ke atas, gitu ya. Bebannya dia berbeda-beda ini ya Mas ya. Nah, kalau kita lihat ini kan tidak seragam loh ini, dia nggak seragam gitu kan. Ya, nggak seragam, berbeda-beda. Artinya bahwa sebenarnya di dalam ini itu sebenarnya dia namanya berbeda-beda. Ya, kalau dia terkena gaya terdistribusi rata. Ini sebuah balok itu pasti punya berat dia sendiri. Lah, berat dia sendiri itu kan dia terdistribusi di sepanjang batangnya ini. Nah, karena dia punya berat dirinya sendiri, maka kalau kita potong-potong di masing-masing segmen itu ya jadinya tegangan gesernya berbeda-beda. Itu ya. Nah, kemarin itu kan kita kan seolah-olah kan, oh Pak kalau ini itu tegangan beban gesernya dianggap sama, ini sampai ini sama. Lah, itu kan karena beban titik. Ya, karena bebannya beban titik. Tapi kalau bebannya adalah bebannya adalah terdistribusi, maka beban gesernya, tegangan gesernya itu bisa berubah di sepanjang ini. Bisa dipahami ya? Untuk geseran, untuk tegangan geser dalam balok, kalau bebannya adalah titik, kayak kemarin titik itu berarti hanya di titik tertentu saja, maka itu mungkin bisa sama di sepanjang batang. Akan tetapi kalau bebannya adalah terdistribusi artinya di sepanjang itu ada, maka beban gesernya akan berbeda-beda. Beban gesernya akan berbeda-beda, berubah-ubah seperti itu. Nah, itu yang paling yang terjadi sebenarnya. Nah, begini, kadang-kadang itu beban terdistribusi itu bisa diabaikan kalau dia dianggap terlalu kecil. Ya, misalkan kita membuat kursi seperti kursi kuliah gitu ya, seperti kursi kuliah, itu kan ringan tuh itu pipanya. Lah, karena pipanya ringan, maka diabaikan berat pipanya, sehingga yang dihitung itu hanya beban orang yang duduk saja. Misalkan yang duduk ada 100 kg. Nah, begitu bisa seolah-olah tidak ada beban dirinya sendiri. Beban pipanya itu dianggap tidak ada.
Boleh seperti lihat kondisinya ya seperti itu boleh. Tetapi coba sekarang kamu lihat, kalau kamu lihat jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu bentangannya bisa sampai 100 meter. Ada enggak ya itu ya 100 meter itu ya? Nah, lah jembatan Suramadu itu beratnya jembatannya sendiri itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan berat beban di atasnya. Misalkan ada truk lewat di atasnya, dibandingkan dengan beratnya dia, jembatannya sendiri, itu jauh lebih besar beban akibat beratnya dia sendiri. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa diabaikan, gitu ya, tidak bisa diabaikan. Misalkan kamu di jembatan Suramadu, kamu berjalan seorang diri sana, kemudian berjalan, kemudian dihitung mempengaruhi nggak kekuatannya jembatan itu? Ya tidak ngefek, jadi berat kamu itu bisa diabaikan karena teranggap terlalu kecil. Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi dalam realnya bahwa beban dirinya sendiri atau beban terdistribusi itu adalah biasanya tidak bisa diabaikan. Nanti kalau real di lapangan tidak diabaikan. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Ini tadi beban gesernya kan berbeda-beda karena dia terdistribusi rata ya. Nah, kalau kita potong di sini, kita potong di sini, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita perbesar. Ini titik A sini ya, ini titik A di sini. Nah, apa yang terjadi coba kita lihat bahwa di sini itu gaya gesernya, beban gesernya adalah V. Di sini berarti apa? V plus dV. Nah, kan berbeda lagi, tambah kan? Di sini menjadi tambah lagi. Kan semakin ke sana kan semakin besar. Nah, kalau di sini V, di sini dV. Lah, kalau begitu momennya gimana? Sama, momennya juga bertambah. Kalau di sini momennya adalah M, maka di sini adalah M plus dm. Gitu ya, kalau tebalnya ini adalah dx. Konsepnya harus dipahami dulu ya, ini. Kalau kita kemarin itu kita hanya membahas bagaimana kalau bebannya adalah beban titik di tengah-tengah persis gini, misalkan ada panah satu ke atas gitu satu beban titik, berarti nanti beban gesernya di sepanjang ini akan sama karena ini adalah beban titik saja. Tetapi kalau dia adalah terdistribusi maka bebannya akan berbeda-beda. Itu ya konsepnya, tolong dipahami. Kemudian saya lanjutkan lah. Kemudian nah ini kita selesaikan dengan kesetimbangan. Sigma momen di titik ini berapa gitu ya. Momen di titik A itu berapa gitu. Ya, ini coba. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Ini kalau diasumsikan kalau dia berputar berlawanan jarum jam adalah positif. Nih, coba. Ini kalau berlawanan jarum jam adalah positif, momen di sini. Berarti momennya gimana? Ya udah, yang pertama adalah ini minus. Oh, ini ya. Ini minus M, terus plus M plus 2 plus M plus delta M. Ya, tambahkan ini minus, ini plus. Kemudian apalagi? Nah, ini lihat. V 0 enggak ada. Ini ya. Nah, ini kan ke atas, berarti ini dijadikan X dikalikan X, tengah-tengahnya kan X dikalikan dx, ini X dikalikan dx kalikan setengah dx. Ini kalau dijadikan titik, kan berarti X dikalikan dx, lebarnya kan dx. Jaraknya ini sampai sini adalah setengah dx. Itu ya. Arahnya kan ke atas, berarti dia akan searah berlawanan jarum jam sehingga positif. Itu. Nah ini X kali dx dikalikan dx per 2. X dikalikan dx per 2. Nah ini sekarang yang V di sini. Dia salah jarum jam berarti negatif. Berarti V plus dV dikalikan dx. Sorry. Nah, minus V kali dV, V plus dV dikalikan dx. Tadi X kali dx. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah. Ini positif.
Coba dilihat, ini positif, ini kan positif ini. M plus DM dikurangi M, ini negatif. Kemudian ini negatif. V plus DV kalikan DX. Kalau ini negatif positif, X kali DX dikalikan DX per 2. Ini ya jadinya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini berarti kan M dikurangi M 0 ya, tinggal di M ya. Kemudian minus V dx, ini minus V dx. Kemudian minus dV kali dx. dV kali dx, artinya D itu apa? Itu kan kecil toh, sebuah segmen yang kecil. Kecil kali kecil sama dengan apa? Sangat kecil, mendekati 0, jadi dianggap 0. Minus dV dx itu sama dengan 0. Kemudian ini menjadi V per 2 dx kali dx. Dx adalah segmen yang kecil dikalikan segmen kecil, sangat kecil sekali, dianggap 0. Sehingga tinggal ini aja, dm minus V dx sama dengan 0. Jadi ini ya, ini sama dengan 0. Tinggal dm, ya ini minus V dx sama dengan 0. Atau dm sama dengan V kalikan dx. Nah, dm itu apa toh? Dm itu sama dengan perubahan momen sama dengan gaya geser dikalikan jarak, atau dm per dx sama dengan V. Nah, dm per dx itu sama dengan perubahan momen per perubahan jarak, sama dengan V. Jadi gaya geser itu muncul jika ada perubahan momen terhadap jarak tertentu. Jadi kalau momennya itu berubah, maka di situ muncul gaya geser. Ini gaya VV, gaya geser ini akan muncul apabila momennya dia berubah-ubah di sepanjang ini. Gitu. Jadi itu ada kaitannya. Kalau di sepanjang ini momennya sama terus rata, maka tidak akan muncul gaya geser. Jadi gaya geser itu muncul kalau ada perubahan momen. Kuncinya di situ. Nah, ini kasus yang kemarin. Kasus dulu yang waktu saya bicara ini ya, ini. Jadi ini itu kan nganunya kan ini. Diagram momennya kan seperti ini. Ya. Diagram momennya kan seperti ini. Nah, artinya apa? Bahwa di sepanjang P ini dan P ini, di sepanjang ini itu momennya itu tetap. Ini diagram ini kan diagram momen, momennya kan tetap. Berarti tidak ada perubahan momen kalau momennya tetap, tidak ada perubahan momen di sepanjang ini. Momennya sama terus. Lah, kalau seperti itu gimana? Oh, kalau momennya tetap berarti dia tidak muncul gaya geser. Karena tadi persamaan tadi, gaya geser itu muncul jika ada perubahan momen persatuan panjang. DM perubahan momen, perbedaan momen. Nah, gitu ya. Sehingga gaya gesernya seperti ini, Mas. Oh, gaya gesernya ini. Dia 0. Kalau tidak percaya, hitung saja sendiri nanti. Pasti hasilnya seperti ini gaya gesernya. Ya, gaya gesernya seperti ini. Ya, di sepanjang ini sampai ini dia gaya gesernya adalah 0, gitu ya. Itu. Kemudian, nah ini ada apa ya? Kita ini sebagai ilustrasi saja. Sebagai ilustrasi saja. Jadi ini ada banyak apa ya Mas ya? Plat-plat gitu ya. Ada plat-plat yang ditumpuk kemudian dia diikat gitu, diikat pakai paku atau pakai lem atau pakai apa. Nah, kemudian dia dikenai beban mungkin di atas sini dengan sini tapi yang berbeda atau di satu sisi yang berbeda. Maka apa yang terjadi? Maka di sini akan muncul gaya geseran. Gaya geserannya juga berbeda-beda ini. Nah, seperti itu. Ya. Itu. Lah,
Contoh yang lain, coba kalau kamu punya buku yang agak tebel, punya buku yang agak tebel tuh, bukumu tuh kamu tekuk-tekuk. Bukumu kamu tekuk-tekuk gitu, kok ditekuk ya dibending ya, bending. Diberi beban dibending tekuk-tekuk. Apa yang terjadi? Pasti dalam buku itu antara satu lembar dengan lembar yang lain dia akan bergerak, akan terjadi geseran. Benar ya seperti itu ya? Itu yang contoh yang paling gampang. Apa dampaknya? Nah, seperti ini. Coba kamu perhatikan nanti kalau kamu perhatikan truk pasir. Truk pasir itu yang membawa muatan penuh dari Muntilan menuju Semarang begitu toh. Itu dia itu akan beberapa kali berhenti. Mungkin bisa sampai 2 atau 3 kali berhenti di tengah di jalan. Pertanyaannya adalah kenapa supir-supir truk itu pada berhenti? Ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Kenapa berhenti? Truk-truk pasir itu loh, kan banyak yang berhenti di jalan itu. Pertanyaannya kenapa dia harus berhenti? Ada yang bisa jawab? Karena supirnya capek, Pak. Betul, enggak apa-apa. Ngedem ke mesin, Pak. Ya, betul. Tapi ada satu alasan yang lebih tepat daripada itu. Apa? Mendinginkan ban. Kenapa bannya harus didinginkan? Nah, kamu lihat, truk itu kalau dia bebannya penuh, apa yang terjadi di bagian yang bawah, yang kontak dengan jalan. Maka di situ akan muncul defleksi kan, ibaratnya kayak ditekuk-tekuk gitu loh bannya itu. Kalau dia berputar kan kayak ditekuk-tekuk. Kalau ditekuk-tekuk apa yang terjadi? Dia akan panas bannya. Kan begitu. Nah, bannya panas. Nanti bannya panas kalau tidak diistirahatkan apa yang terjadi? Maka ban itu akan meledos. Oh. Lah, mestinya ini berbeda ketika truknya itu kosongan mau berangkat dari Semarang ke Muntilan. Dia nggak istirahat, langsung saja nggak istirahat, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kondisi muatannya kosong, bannya itu yang kontak dengan jalan itu kan keras sekali, tidak terdefleksi. Sehingga itu tidak ada gesekan antar partikel ban. Ya, itu ya alasannya ya. Jadi ya benar alasannya Pak supirnya capek, dia harus istirahat, betul. Ngedemke mesin Pak, ya betul. Tapi alasan yang tepat adalah mendinginkan bannya. Kenapa bannya harus didinginkan? Ya karena itu tadi. Bukti yang lain, coba nanti sepeda motormu kamu gembesi, sidik, jangan terlalu keras ya. Jangan setengah lah, coba setengah, biar tidak rusak. Coba kamu pakai jalan, apa yang terjadi? Pasti banmu panas di situ. Nah, panas itu akibat adanya gesekan antara partikel ban yang satu dengan partikel ban yang lain. Maka terjadi gesekan sehingga timbul panas. Akan berbeda kalau banmu tuh anginnya tekanannya tinggi full, maka tidak begitu panas. Ya tetap panas tapi nggak begitu. Nah, seperti itu ya. Geserannya itu kurang lebih fenomenanya itu seperti itu. Nah, ini ada gambaran. Kalau ada 2 buah plat atau balok ditumpuk ya seperti itu. Kemudian coba dibebani, ya melengkung kayak gini toh. Nah, kan akan terjadi geseran antara balok yang atas dengan balok yang bawah. Ini akan terjadi geseran. Nah, kalau kamu geseran itu berulang-ulang maka akan timbul panas. Gitu ya. Contoh lain kalau kamu harus memutus plat ya, ada sebuah plat yang ulet kamu putus gitu. Jangan dipotong, pakai tangan saja. Kan pasti kamu tekuk-tekuk toh, tekuk, bolak-balik, kan akan timbul panas itu. Nah, sebenarnya fenomena geser itu ada fenomena geseran itu seperti itu. Timbul panas. Nah, ini ada ilustrasinya, nanti kita bisa menghitung geserannya seperti apa. Ini ada sebuah struktur yang terdiri dari berapa tumpukan balok ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumpukan, kemudian dia diikat pakai baut. Terus pada bagian atas dikasih gaya FA dan FB.
Tetapi FA dan FB-nya berbeda besarnya. Nanti kalau FA dan FB itu dibuat sama, ya nanti tidak akan terjadi geseran. Kan seimbang toh. Maka biar tidak seimbang, FA dan FB tidak sama. Itu. Lah apa yang terjadi? Lah seperti ini kurang lebih. Seperti kemarin ya. Ini di bagian atas itu adalah ya, ini tekan, di bagian bawah ini adalah tarik. Nah, karena FA dan FB tidak sama, maka muncul resultan. Resultan itu apa? Ya, berarti resultan kan selisih antara FA dan FB. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau kita ambil ini sebuah luasan ya, luasan ini JFG apa nih? JFGH gitu. Loh. Lah, saya lanjutkan. Nah, kita uraikan FA dan FB. Ini FA dan FB kita definisikan. FB adalah, nah, kamu masih ingat FB itu apa? FB itu kan beban, gaya. Nah, gaya itu sama dengan apa dikalikan apa sih? Gaya itu kan sama dengan tegangan dikalikan dengan luas penampan. Ini kan tegangan, Mas, tegangan lentur. MB kalikan Z per I, itu kan tegangan lentur. Di A itu kan luas, berarti gaya sama dengan tegangan ke luas. Kan rumusnya umumnya kan minus ini. Ya, rumus umumnya adalah minus. Nah, ya, MB per I kita keluarkan, minus ini sama dengan integral Z dA. Itu ya. Ya sama dengan minus M per I kali Q. Nah, Q itu apa? Q adalah momen statis dari luas FICH. Momen statis dari luas ini. Momen statis dari luas ini. Itu ya. Ini Q. Nah, Q sama dengan luas FGHC dikalikan Z ini. Y apa ini? Z adalah, jadi luas ini dikalikan Z itu juga kamu lihat ini. Ya, jarak dari pusat keseluruhannya kan di sini terhadap pusat bidang yang ditinjau. Ini adalah Z. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung yang A. Maka FA sama dengan, ya sama, minus MA kali Q per I. Nah, kita masukkan. Tadi DF sama dengan, tadi kan, DF itu selisih ini, R sebenarnya, R. Ya, selisih antara FA dan FB. DF sama dengan FB minus FA. Yang kita masukkan. Nah, itu, maka ketemu sama dengan apa ini? DM, ini ya, dimasukkan angka-angkanya tadi ya, angkanya dimasukkan, maka akan ketemu DM per I kalikan Q, itulah. Aliran geser dalam balok, nah ini sama dengan DF per DX. Aliran geser dalam balok itu DF per DX. Nah, kalau dimasukkan, maka ketemu aliran geser dalam balok itu sama dengan gaya geser dikalikan momen statis per I. Q momen statis ya, momen statis. Ini sama dengan ini. Nah, seperti itu anunya ya. Persamaannya menjadi itu. Lah, coba sekarang kita lihat. Ini ada soal begini. Dua papan kayu yang panjang membentuk sebuah irisan T dari balok yang terlihat dalam gambar. Ya, dalam gambar ini. Ya. Balok ini meneruskan suatu gaya geser tetap. Nah, ini didorong. Ini ada gaya geser, ada gaya dorong yang pada yang ini yang di garis-garis ini di arsir ini sebesar 3000 Newton. Tentukan jarak antar paku yang diperlukan kedua papan untuk membuat ini. Jika papan tersebut ini mampu menahan beban geser 700
Newton. Nah, berapa jarak pakunya kan begitu caranya. Gitu. Nah, oke sekarang kita lihat. Ini ini agak membutuhkan pemikiran karena pasti ini kaitannya dengan momen inersia. Biasanya kalau kamu berhubungan dengan momen inersia itu agak alergi gitu loh. Memang ini dibutuhkan sesuatu yang rada jelimet begitu, Mas. Ya. Gitu. Yang pertama adalah, nah kita lihat yang sebelah A saja ya. Kita tinggalkan yang ini. Yang B tidak usah kita lihat yang A saja. Ini, lah biasanya kan kita apa? Kita kan menentukan pusat masanya dulu. Pusat masanya gimana nentukannya? Nah, ini kalau kita kan biasanya lah tentukan pusat sumbu koordinat, letakkan yang paling gampang di sebelah kiri paling bawah. Sebelah kiri paling bawah, ini paling kiri, ini paling bawah. Di sini kan 0,0 biasanya. Di sini kan 0,0 biasanya. Itu. Lah, tapi di buku ini enggak. Tapi sebenarnya kan sembarang saja sih. Tapi yang penting itu konsepnya tuh kamu paham. Kalau kita 0,0-nya di sini itu kita buat bawah ini berada di kuadran 1. Tapi di buku ini itu diletakkan di sini, Mas, 0,0-nya itu. Nah, itu ya. Itu. Sehingga ya sebenarnya ini tidak ini itu sebenarnya ya kurang konsisten juga sebenarnya. Kalau ini di sini 0,0 maka ya harusnya yang kalau ke bawah itu harganya minus gitu. Tapi ini yang penting konsepnya saja kamu paham bahwa masih ingat toh cara menentukan pusat massa keseluruhan? Yang penting ini kan dibagi dua bidang 1, bidang 2. Masih ingat enggak A1, Y1 ditambah A2, Y2 dibagi A1 per A2. Gitu. Nah, sehingga coba kita lihat A1 Y1. A1 itu kan berarti 50 kali 200. Y1-nya 25 dari sini ya, Mas ya. Ini kan di tengah-tengahnya sini. Ini kan lebarnya kan 50. Kalau tengah-tengahnya sini dari sini kan 25. Ya, itu dibagi A1. Terus bidang 2. A2 Y2. Nah, A2-nya 50 dikalikan 100 ya. Ini 50 dikalikan 100, 200 ini sama ini. Ya, ini. Y2-nya sama dengan 150 dari mana? Ya sudah. Y2-nya itu kan ini sampai sini kan 200, di tengah-tengahnya sini kan 100. Ini kan, nah, ini dari sini kan 100 kan berarti. Lah berarti yang sini sampai sini berapa? Ya sudah 150, 150. 150 itu dari sini ya, dari atas sampai ke tengah-tengahnya bidang 2. Ini 50 tambah 100 ke bawah. Berarti 150. Lah ada, maka pusat massa keseluruhannya adalah 87,5. Nih, 87,5 ini pusatnya di sini. Ini, kemudian dari ujung ini. Ya, 87,5. Oke, sekarang langkah berikutnya kita mencari momen inersia. Nah, ini yang membuat mahasiswa itu kalau sudah sampai sini itu ya banyak yang KO ini. Ayo momen inersia, masih ingat ya? Momen inersia untuk bidang yang tidak simetris. Ya, rumus dasarnya kan apa? I0 plus A kali D kan begitu kan? I0 plus A kali D kuadrat. I0 plus A kali D kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ya, kita lihat. Kita lihat bidang 1 ini. Momen inersia pusat bidang 1 kan berarti kan BD pangkat 3 per 12. B-nya adalah 200, D-nya adalah 50 pangkat 3 dibagi 12. Ini momen inersia pusat bidang 1 di sini. Lah, bagaimana momen inersia ini yang berikutnya yang sini? Nah,
terhadap pusat keseluruhan di sini. Berarti apa? A1 D1 kuadrat. A1-nya kan 500 kali 50. Sorry, 250, 200 kan 50 ini. Nah, D1 kuadrat kan jarak antara pusat bidang 1 terhadap pusat massa keseluruhan. Ini ya. Jarak ini loh. Ini adalah 62,5. Ini adalah 62,5. Itu adalah momen inersia bidang 1. Sekarang momen inersia bidang 2. Berarti momen inersia pusat bidang 2, I berarti B kali D pangkat 3. 50 kali 200 pangkat 3. Ini 5 dibagi 12. Ditambahkan momen inersia pusat keseluruhan terhadap bidang 2. Itu berarti A2 50 kali 200 kali D2 kuadrat. Ini 62,5 itu jarak antara ini, ya, ini sampai sini ya, ini sampai sini, ini sampai sini itu adalah 62. Kebetulan sama loh ya, kebetulan sama. Paling gampang ukurnya gimana? Ya sudah, kalau jaraknya ini tadi, Y2 itu kan berapa sih? Y2 itu kan tadi kan Y2 kan 150 ini. Y2 kan 150 dikurangi 87,5, ketemunya 62,5. Ini yang penting ini ya, jarak antara ini ya, jarak ini pusat bidang 2 terhadap pusat massa keseluruhan itu ada 62,5. Ini kebetulan sama loh ya, kebetulan saja sama. Oke, berarti momen inersianya ketemu. Sekarang kita mencari apa? Momen statis. Momen statis berarti apa? A dikalikan ini Y ini. Nah, A-nya kan tadi, A-nya kan ini berarti. A-nya kan ini, penampangnya kan ini A-nya. Yang kena beban kan yang bagian ini. Ini yang kena beban. Nah, 200 kali 50 dikalikan, nah ini 87,5 ini. 87,5 dikurangi 25. Ini jarak ini. Jarak ini. Lah ini delalai ya podo juga 62,5 gitu loh. Ya, delalai kok ya sama juga 62,5. Sehingga ketemunya Q sama dengan ini. Ya sudah. Berarti aliran gesernya berapa? Ya, aliran gesernya sama dengan 16.500 Newton per meter. Itu. Jadi begini ceritanya. Di dalam 1 meter, di dalam panjang 1 meter itu alirannya adalah 16.500 Newton dalam 1 meter. Lah, gaya gesernya itu adalah ada 16.500 Newton per meter ini. Itu ya. Nah, sekarang kalau dia itu dipasangi paku, ini ditahan oleh paku, banyak paku. Pakunya itu masing-masing yang mampu menahan 7 Newton. Kalau begitu jarak pakunya berapa yang diperlukan? Oh, gitu ya. Jadi itu dipaku gitu loh Mas, dipaku. Profil itu dipaku gitu kan. Lah, geserannya itu ini. Dalam 1 meter itu ada 16.500. Sedang pakunya mampunya ini. Butuh berapa paku kalau begitu? Gitu. Atau jarak pakunya jadi berapa? Ya sudah. Jarak pakunya sama dengan berapa? Gitu ya. Jarak pakunya adalah 700 dibagi dengan 16.500. Maka akan ketemu titik-titik meter. Berapa itu ya? Coba tak hitungnya sebentar. Tak hitungnya. Berarti sini tidak ada ya anunya ya. Berarti 700 Newton 700 Newton dibagi
16.500. Nah, 0,04 meter. Jadi berapa mili kalau begitu? Nah, sehingga jarak pakunya adalah sekitar 42 mili. Itu ya. Jadi jarak pakunya itu di pakunya itu 42 mili atau sekitar 4,2 cm. Pak, bagaimana kalau jarak pakunya misalkan dibuat 5 sentinan, Pak, atau 50? Ya nanti akan akan gagal ini nanti. Tidak bisa menahan beban, toh. Wong beban gesernya itu kan 16.500 Newton per meter bekerjanya ini. Supaya dia aman, kalau dipasang paku yang kekuatannya 700 ya maka ya itu hasilnya 42,2 mm. Pak itu kok per 4 mili kan terlalu, 4 cm kan terlalu, 42 mili kan terlalu rapat, Pak. Nah, gimana caranya? Ya cari paku yang materialnya bagus, yang mempunyai kekuatan, misalkan mampu menahan beban 2000 misalkan, kan sudah berkurang banyak. Jaraknya kan tinggal berapa itu? Ya, 2000 dibagi, nah ini kan sudah berkurang banyak, jaraknya bisa 2 kalinya. Lah seperti itu. Tinggal pakunya kita milih pakunya yang seperti apa. Gitu ya. Nah, itu ceritanya. Kita mempelajari aliran geser dalam balok. Nah, sekarang apa hubungannya antara aliran geser dengan tegangan geser? Itu. Lah, sekarang coba dilihat ini ada sebuah ini penampang kayak penampang roda gigi begitu ya. Penampang roda gigi kemudian dia kena beban di bagian ini, di bagian atasnya ini kena beban. Nah, kalau kita gambarkan ini bebannya di sini ya. Ini. Nah, kena beban. Lah, apa yang terjadi? Lah, kita lihat ini seperti ini anunya. Bebannya di sini paling besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan cara yang tadi, maka dF sama dengan FA minus FB dimasukkan, maka ketemunya ini. Nah, kalau harga-harga Q ini kita masukkan, Q kan ini tadi, Q kan ini, kita kombinasikan dengan Q, dengan gaya geser, maka akan ketemu bahwa tegangan geser itu sama dengan V dikalikan Q, nah atau sama dengan aliran geser per T. T itu apa? T adalah tebal. Ini ya, tebalnya ini. T ada tebalnya. Jadi tegangan geser itu sama dengan aliran geser dibagi dengan tebal. Sudah selesai kayaknya ini. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Tak matiin dulu rekamannya.